Ada beberapa toko itu agak lucu dia menjual produknya gitu loh, jadinya agak bingung juga ya kita ya. Nih, TV ini bukan sekedar TV biasa, tapi ini tuh nanti ada nuntun kita tuh kita. Welcome to channel Swanli. Kali ini aku mau kasih tips nih untuk kalian yang mau liburan ke Singapura ya. Karena aku beberapa hari di Singapura, jadi aku sekalian cek, terus aku sekalian menelusuri bagaimana, ada apa, dan kita harus bagaimana nih untuk yang baru banget, pemula banget di Singapura nih. Sebelumnya ini yang mau aku bahas, ini aku tuh the point aja, yang mau aku bahas itu ada banyak, ada dari pertama check in tiketnya di bandara, terus aku akan kasih lihat juga untuk melihat gate-nya, gate untuk yang kayak ngantri di bandara gitu, terus sama ambil koper kalian tuh ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pertama ini itu adalah check in tiket, atau kita tuh check in untuk masuk pertama kali ke bandara. Nah, karena kalian yang baru pertama kali itu kalian masuk pas ke bandara. Kalau misalkan kalian mau ke luar negeri, salah satunya ke Singapura gitu, dari Jakarta ke Singapura, pakainya yang ini ya. Nanti ada keterangannya juga di tiketnya itu. Habis itu nanti kalian check in. Nah, kalau kalian check in jangan lupa pasportnya itu kalian bawa. Terus kalian check innya lewat apa? Kalian check innya lewat aplikasi ya. Kalian kasih lihat aplikasinya kalian kayak gitu kan. Nah, kalau sudah kayak gitu, kalau misalkan kalian bawa kursi roda, kalian juga bilang tuh ke petugasnya, kalau misalkan kalian tuh bawa ini guys, apa namanya, kalau kalian tuh bawa kursi roda sendiri, mungkin aja kalian touring atau travelingnya tuh sama saudara kalian yang mungkin lagi sakit, atau mungkin kalian mau ke luar negeri atau ke Singapura ini mau berobat, itu bisa banget. Nanti kasih tahu, jadi nanti kan kursi rodanya itu kayak dikasih tanda gitu loh, ini bawa sendiri dari rumah kayak gitu kan. Setelah kalian udah check in dan lain sebagainya, itu kalian nanti akan diarahkan ke bagian check in pasport ya. Jadi untuk kalian yang mau check in pasportnya itu pastikan kalian itu ngajak temen atau ngajak orang yang paham sama maksud kalian. Soalnya nanti pas mau check in pasport itu kita tuh bener-bener nggak boleh dibantuin sama siapapun. Nah, kalau kalian mau kalian bantuin dulu teman kalian. Setelah itu nanti kalian terakhir kayak gitu. Video aku sebelumnya itu ada tentang bagaimana check in pasportnya itu. Pokoknya kalau mau check in pasport itu kalian harus ini, buka di halaman pertama, nanti yang ada gambar kalian sama data-data kalian itu kalian scan aja kayak gitu. Scan, bener-bener scan, terus sama lihat kamera. Udah gitu aja sih, gampang banget. Tapi kalau misalkan yang diajak ngobrol itu nggak paham, ya kalian ini aja, apa namanya, pantau dari belakang kayak gitu. So, kalian nggak boleh berdekatan gitu, harus pantau aja. Soalnya petugasnya masing-masing. Nah, kalau kalian sudah lakukan check in pasport, kalian boleh langsung tuh ke lokasi tempat antrian kalian untuk nunggu pesawatnya. Itu yang dimaksud dengan lihat gate ya, gate pesawat kalian itu ada di nomor berapa gitu. Nah, untuk kalian yang mau lihat gate pesawatnya ini aku akan kasih tunjuk di video nanti setelahnya ini, bagaimana sih cara melihat gate pesawatnya gitu kan. Nah guys, kali ini aku mau kasih tahu dulu ke kalian nih, untuk kalian yang belum pernah naik pesawat terbang ya kan. Ini aku posisi dari Singapura mau ke Jakarta. Ini kita cara ngelihat pasportnya, terus cara ngelihat kita itu ada mau naiknya ke kayak gimana itu caranya, itu nanti aku kasih tahu tutorialnya ya. Yang pertama kita lihat banget itu kalian itu ada di berapa, itu kalian bisa lihat di sini guys, yang di sini nih, gate itu di ruang tunggunya. Misalkan di A1 apa di A19 atau di A berapa gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian gate-nya ini belum ada nih, belum ada nomornya, belum ada kodenya, kalian nanti bisa cek di papan yang sudah aku tunjukkan di video. Nah, ini kita udah sampai ke sini kan. Kalian lihat itu display connection information lah, itu di situ. Karena aku kan Jakarta, nomornya ini misalkan kalian lihatnya itu dari kodenya ini, kode pesawat kalian itu di sini nih, yang aku lingkari ini 7152 kayak gitu. Gate-nya nih kalian masuk ke layar ini nih,
TV-TV yang ada di sini. TV ini bukan sekedar TV biasa, tapi ini tuh nanti ada nonton kita tuh, kita nanti masuk ke gate berapa. Ini kan aku posisi di gate 15 tuh. Itu yang sudah saya beri tanda kotak. Untuk tempat duduknya ini kalian ada di 8B. 8B kayak gitu kan. Mudah banget kalau mau lihat gate kayak gitu guys. Setelah kalian sudah lihat gate-nya kalian udah tahu, kalian langsung masuk aja ke ruang tunggunya. Tapi kalau kalian udah masuk ke ruang tunggu pesawat terbang itu kalian nggak bisa keluar lagi. Jadi kalau misalnya kalian mau makan, kalian mau mau belanja apapun itu belanja dulu aja. Nanti kalau kalian udah masuk nggak bisa keluar lagi. Dan pastikan kalau kalian itu nggak bawa barang-barang yang kayak cairan gitu di dalam tas kalian atau di handbag kalian gitu loh. Kalau misalnya kalian bawa itu nanti dikeluarin lagi, terus nanti kalau kalian mau isi ya isi aja kayak gitu kan. Nah kalau misalkan dari Jakarta ke Singapura sih nggak terlalu ini banget nggak terlalu ketat. Tapi kalau dari Singapura ke Jakarta ini yang terlalu ketat, jadi kayak air minumnya itu harus dibuang dulu, terus nanti kalian bisa ngisi di dalam ada dispensernya gitu. Terus kayak sendal kalian kalau misalkan yang ada besinya atau sandal kalian sampai bunyi kayak gitu, suruh copot itu, nanti diperiksa. Nanti ada kayak tempat untuk pemeriksaan tas-tas kalian, jaket-jaket kalian kayak gitu, nanti taruh di sana gitu loh guys. Jadi agak deg-degan, tapi ya kalau kalian aman-aman aja bawa barangnya sih nggak usah khawatir lah ya, gampang banget nanti dilaluinya. Setelah itu, nah ini nih yang paling seru nih dari Jakarta dari Singapura. Yang paling seru itu dari Singapura ke Jakarta. Dari Singapura ke Jakarta kalau kalian sudah selesai naik pesawat itu, kalian pas turun harus ngisi dulu bea cukainya kalian. Jadi nanti pengisian bea cukai itu paling cuman hanya ngisi ngisi nomor paspor kalian, nama kalian. Kalau misalkan kalian satu orang, yang ngisinya satu aja. Kalau misalkan kalian ada 6 orang nih, misalkan kalian itu rombongan gitu 6 orang, nanti yang ngisi bea cukai itu satu aja. Terus nanti pas ditanya berapa orang kalian perginya, berarti 5, soalnya satu kalau diisi pal bawahnya itu 5 kayak gitu guys. Gampang sebetulnya ya. Selanjutnya kalau ambil dari bea cukai itu kalian langsung ambil tuh koper kalian. Nah seperti di video sebelumnya itu untuk ambil koper itu kan udah pernah tuh aku bahas di video sebelumnya ya. Untuk ambil koper kalian lihat dulu tuh nama pesawat kalian tuh apa, jangan sampai salah. Nah kalau udah diambil koper kalian, terus nanti itu kalian langsung ke ruang ngikuti jalannya di sana. Terus nanti kalian tuh harus ngecek, kasih cek koper kalian lagi guys. Jadi koper kalian tuh di double cek gitu loh. Udah cek di pengambilan koper 1, terus nanti pas mau keluar ke bandaranya itu 1 kali lagi. Ini pengecekannya itu bener-bener maksimal banget. Nanti dia tuh bisa tahu, petugasnya tuh bisa tahu di dalam kopernya tuh isinya apa gitu. Kalau misalkan kayak tas-tas branded atau misalkan tas-tas yang isinya kayak jualan kalian ya kayak gitu, nanti dia tuh bisa kelihatan gitu loh. Kalau sudah selesai ya tinggal pulang deh ke rumah masing-masing. Mudah banget kan. Dan sebelumnya ini aku mau kasih tahu dulu ke kalian tuh, kalau kemarin kan aku bilang ya kalau misalkan ke Singapura itu kita butuh bahasa Inggris. Ternyata salah banget guys. Kemarin aku pas belanja di mana ya, Chinatown, terus di pasar Bugis Street itu yang jualannya baju-baju kayak gitu. Aku ngomongnya Inggris, ternyata dia nggak tahu gitu kan. Ngomong Melayu juga nggak ngerti, ternyata ngomongnya bahasa Mandarin. Jadi nggak setiap toko atau nggak setiap orang itu ngerti bahasa Inggris. Nggak setiap orang juga ngerti bahasa Mandarin. Jadi ya kalau bisa kalian punya beberapa skill lah. Jadi Mandarin, Inggris, Indonesia kalian ya kalian kalau orangnya sana mau campur ya silakan campur, kalau mau Inggris semua ya silakan. Tapi ya gitu deh pokoknya kalian. Tapi kalau pakai insting tuh kayaknya di sana juga bisa loh. Jadi kayak misalkan kayak kalian bener-bener tuh nggak bisa bahasa Mandarin gitu ya, kalian pakai Google Translate aja. Jadi kalian ketik dulu bahasa Indonesia kalian, terus nanti kalian translate, kasih lihat ke petugas penjual tokonya, nanti dia itu bisa langsung kasih tahu kalian tuh caranya apa kayak gitu. Dia tuh bisa kayak langsung bantu banget. Tapi ya memang cuman hanya beberapa toko sih yang kayak mau seksik untuk membantu kita untuk membeli produk dia kayak gitu. Nggak semua toko itu mau
ngerti dengan menggunakan dari Google Translate. Terus nggak semua orang juga mau menjual produk-produknya dia ternyata. Soalnya aku juga pas di mana ya, di daerah pasar Kwan Im Ting di Klenteng Singapura itu, di kan depannya kan ada pasar tuh. Kalian kalau lihat video aku secara lengkap itu, kalian kan pasti nanti lihat di pasarnya itu ada beberapa toko itu agak lucu, dia nggak mau menjual produknya gitu loh. Jadinya agak bingung juga ya kita ya kalau yang mau beli gitu. Tapi it's okay lah, itu jadi pengalaman buat kita. Terus yang lucunya lagi, kalau kalian sudah sampai di Singapura, banyak banget deh maunya kalian nanti. Kalian tuh bisa gelap mata, banyak produk-produk yang harganya tuh murah, apalagi baju-bajunya di sana. Kalau kalian yang mau berkunjung ke Singapura, kalian bisa cek di video-video aku sebelumnya, itu ada berbagai destinasi wisata yang sudah aku kunjungi. Jadi kalian bisa lihat tuh, itu di mana, ini tuh kayak gimana, situasinya seperti apa. Kalian bisa cek sendiri video-videonya. Dan untuk kalian yang misalkan mau tanya-tanya, mau komen-komen, silahkan tuh. Dan untuk satu kali lagi ini yang perlu aku jelaskan juga, kalau misalkan kita yang orang Indonesia itu, atau mungkin kalian ya, untuk kalian yang nggak terlalu suka kulineran, kalian mau ke Singapura itu, aku harap sih kalian bawa ini sendiri, kayak roti sendiri atau snack-snack sendiri dari Indonesia. Soalnya nggak semua menu makanan itu di restoran manapun itu cocok untuk di mulut kita. Itu sih aku ya, mulut aku nggak cocok. Tapi kalau misalkan kalian yang suka kulineran, mungkin makan apapun oke-oke aja. Tapi kalau nggak suka ya kalian harap bawa sendiri aja dari rumah, roti-rotinya, snack-snacknya, atau apapun lah yang kalian suka itu dari rumah udah bawa aja. Jadi biar kalian itu nggak keroncongan gitu loh guys. Oke, sekian dulu video yang aku buat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.